kembali di channel Voltex Eternity. Oke, kali ini kita kembali teman untuk membahas episode terbaru dari Ultraman Omega di episode 16. Ya, sorry banget teman, agak terlambat ya. Soalnya harusnya kan saya bahas itu di hari Sabtunya ya teman ya. Tapi karena sibuk banget ya, mohon maaf ya kan. Jadi saya baru bisa bahasnya sekarang. Dan pastinya setelah episode ini akan ada recap lagi ya teman ya. Karena ya lagi-lagi ya di awal bulan November biasanya libur ya teman ya. Entah ada acara golf lah, acara olahraga atau apapun itu. Jadi pokoknya semua tayangan superhero time ya, dari Ultraman, Kamen Rider, Super Sentai ya, itu semuanya libur ya. Jadi untuk episode kali ini kita memasuki fase baru ya teman ya, setelah kita melihat dua episode yang sangat menarik ya teman ya, dari segi konflik dan juga bagaimana untuk debut dari Omega Vulganis, dan itu juga betul-betul bagus ya teman ya. Karena menciptakan build up yang sangat baik ya dari segi cerita, karakter, rivalitasnya itu juga sangat terjalin dengan terapi ya teman ya. Bahkan juga untuk episode kali ini ya menjadi transisi yang fresh lagi lah gitu ya, karena mereka udah naik pangkat sepertinya ya, yaitu adalah peneliti kaiju di sini. Perannya memang kayak skip ya, yang ada di Ultraman Arc gitu. Cuman ya ini lebih dari itu ya teman ya. Dan juga ya beberapa update lainnya kan, seperti Sayuki Uta, Omega Vulganis itu udah masuk ke opening ya kan sejak episode kemarin kalau salah ya. Dan juga inilah yang kita harapkan ya teman ya, bagaimana untuk naik pangkat yang maksud inilah ya kan. Di sini peran dari KSCT ya namanya ya, nama timnya itu udah terbangun ya kan, dan juga udah tersebar ke beberapa lokasi gitu ya. Dan di sini dibantu dengan tenaga militer juga ya kan, untuk bisa mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan ya teman ya, entah penyerangan kaiju atau apapun itu ya teman ya. Jadi di sini ya pastinya udah banyak dong ya untuk angkatannya ya teman ya. Dan ini adalah angkatan baru dari Sorato, Kosei, dan juga si Ayumu ya teman ya. Jadi dia juga yang udah memfasilitasi juga nih kan si Sayuki ini untuk tempat dari gudangnya si Kosei ini untuk dipakai sebagai markas sementara lah gitu ya. Entah nanti markas utamanya juga gitu ya. Dan kita juga bisa tahu ya teman, kalau untuk si Kosei ini kan udah di ini kan ya, pak bosnya ya teman ya udah mengizinkan, dan juga mereka mendapatkan pelatihan ya teman ya untuk menjadi tim peneliti kaiju itu ya, pelatihan untuk ketahanan ya kan, dan juga untuk mungkin masa orientasinya libatnya ya. Jadi pengenalan lingkungannya dulu ya kan untuk di tim KSCT-nya ini. Nah, di sini si Sayuki minta untuk approve naik dengan minta CV lah ya kan, dan juga data diri itu ya. Nah, pas udah diomongin begitu ya kan, jadi kayak waduh, apa kita batalin lagi ya kan, maksudnya nanti tiba-tiba ya kan disalahgunain ya kan, atau nanti ketahuan ya identitasnya si Sorato tuh sebagai Ultraman Omega gitu ya. Jadi takutnya dia apa-apain gitu ya, soalnya nanti kan si Sayuki ini entah dia punya kenalan orang dalam gitu ya kan. Dia juga kan dia tuh kayak langsung tahu gitu ya tempat markasnya ini kan ya, tempatnya Ultraman Omega ibaratnya ya. Dia tahu gitu keberadaan dari Ultraman Omega gitu. Bahkan juga udah kayak ngajak si Kosei ini ya kayaknya untuk gabung ke tempat tim dari KSCT-nya ini gitu ya. Dan ya dari sini kita juga bisa lihat ya terus ya, bagaimana untuk si Sayuki ini juga melihat kalau misalkan ini ya dia nggak ikut juga ya kan, dari itu dia ya temennya udah pasti bakal dari pendukung ya temennya untuk pekerjaan mereka gitu. Walaupun ya di sini pas dari tanya begitu juga ya was-was juga gitu ya, soalnya kan ini takutnya bakalan ketahuan juga ya kan ya sebagai apa namanya Ultraman Omega. Dan di sini ya sudah pasti dapat approve semuanya lah ya temennya, sudah pasti mereka ikut ya. Dan walaupun begitu ya kan mereka udah gabung ke KSCT, peran gudangnya tetap dipegang sama Kosei sama Sorato ya temennya, karena ibaratnya pak bosnya udah kasih tempat ini ya, tempat tinggal dan tempat kerjanya si Kosei gitu ya, untuk dapetin uang dan juga bekerja gitu ya. Jadi disinilah yang kita bisa teman Kosei dan juga Sorato walaupun juga udah
gabung ke tim ini juga tetap punya tanggung jawab gitu ya. Nah, di sini kan ada muncul entah satu kaiju yang sama gitu ya. Itu dia pertama muncul di dermaga dekat laut gitu ya teman ya. Yang kedua ada di tempat pabrik ini teman, kayak pabrik makanan gitu ya teman ya. Jadi ini kayaknya monster laut gitulah ya teman ya. Yang di sini juga semakin banyak gitu ya untuk di approve. Nah, di sini juga udah ada di suatu radio ya teman, kanal radio Jepang, di mana mereka sudah memberikan nama resmi ya. Jadi ini udah di resmikan namanya itu adalah Ultraman ya, Ultraman Omega ya. Jadi akhirnya masyarakat udah memberikan ya teman statement resminya mungkin ya dari pihak media, kan dari masyarakat sebagai Ultraman Omega. Wow, itu adalah salah satu poin plus mungkin ya, karena ini juga melibatkan ya masyarakat juga gitu ya. Kalau misalkan mereka nggak tahu siapa itu ya kan, nanti wah ini Kyojin nih kan ya, jadi ya sekalian aja kan ya nggak panggil namanya tuh Ultraman Omega, tapi itu dari mana gitu ya informasinya ya kan ya, maksudnya kayak Omega ya kan ya, apakah dari Sayuki ya kan, apakah dari orang-orang yang tahu gitu ya soal si Sorato ini gitu ya, entah si Kusei ya kan ya. Soalnya ya di episode 13 kan waktu recap official ya teman, bukan recap yang keluar jalur gitu ya, tapi itu betul episode recap ya. Kan si Ayu tuh nanya ya karena soal apa-apa aja kan ke Kosei itu yang selama ini dia semput-semputin ya teman ya, jadi soal kaiju yang ia bisa pakai itu ya, dan juga bisa dibaca untuk bertarung. Nah, di sini juga mereka udah menuju ke case pertamanya ya teman ya, dan dilengkapi juga dengan peralatan yang ada gitu ya. Jadi di sini juga udah dikasih tahu gitu ya untuk peralatannya apa aja ya kan ya, masih pakai sensor kameranya ini, terus juga ditambah dengan headset komunikator, bahkan juga alat untuk penyetrum ya teman ya, untuk target-target yang akan ditembak. Menarik juga ya teman ya. Dan disinilah yang bakalan menjadi tujuan utama mereka ya teman ya, karena dari sini mereka betul-betul menjalankan misinya sebagai peneliti kaiju ya teman ya. Jadi mereka juga difasilitasi dengan pesawat ya teman ya, untuk berjalan-jalan di sini ya ke lokasi-lokasi yang berbeda. Nah, jadi dari unit UTA namanya ya, unit kalau UTA kan itu bahasa Jepangnya kan artinya ini ya, suara ya teman, atau nada atau lagu atau irama mungkin ya. Jadi kita bisa lihat ya teman ya, untuk ketiga orang ini ya, Sorato, Kosei dan juga Ayumu ya, itu dapat license dari KSCT ya teman ya, dan melakukan misi penyelidikan pertama mereka ya teman ya untuk kali ini. Dan di sini juga mereka sudah dipantau sama Bu Bos ini ya, dari Bu Bos Sayuki. Ini ibaratnya hari pertama magang di sini ya. Kosei yang kelabakan juga akan ketemu kaijuna ini langsung kabur gitu ya, nggak sempat untuk ngapa-ngapain gitu ya. Dan juga di sini langsung lah kan ya dikejar-kejar gitu ya. Ayu pun juga di sini sampai panik sendiri gitu ya. Dan untung aja sih Omeganya ini juga tahu gitu ya, maksudnya nanya dulu gitu, ngapain sih si di KST ini kan ya. Jadi kayak ya udah ya kan, cari kaijunya dipojokin ya kan, sampai anggota NDF-nya itu datang gitu ya untuk nyergapin si kaijunya ini. Nah, ada talah ya kan di sini di tempat pojokannya ya, dan juga langsung dihadapi sama si mereka-mereka ini. Udah siap nih kan ya, mau disetrum tiba-tiba kaijunya membesar ya. Jadi namanya adalah alligator toys ya teman ya, alligator, buaya, sama bukan kura-kura sih, ini kayak badannya tuh penyu ya temen ya, kan tortoise itu kan penyu ya temen, bukan turtle ya temen ya. Jadi disinilah ya kan kita lihat untuk kaiju ini amfibi lah ibaratnya ya. Jadi dia juga udah tahu itu untuk momen berubahnya ya temen ya, dan ini salah satu scene paling mantep ya temen ya, dimana Kosei berubah maksudnya summon kaijuna bareng yang Sorato juga langsung berubah di sini jadi Ultraman Omega. Ini salah satu kombi yang bisa bilang nih, Kosei ini secondary hero perfect ya termnya, paling mantap sejauh ini ya kan ya, di Ultra New Generation Hero sejauh ini gitu ya. Kalian lihat ya termnya di Sandrin ya kan, dengan si Sorato ya kan ya sebagai Ultraman Omega. Oh my god, itu bagus banget ya termnya. Dan juga di sini momen berubahnya juga ya oke lah ya kan, dia pakai Trigaron yang cepat juga.
tetap aja susah ya teman, karena di sini kaijunya kayak belendir gitu ya teman ya. Dan lucunya ya, di sini triggernya sampai ngesot-ngesot gitu ya teman ya. Terus juga sampai diseruduk juga ya kan ya sama si kaijunya ini. Terus sampai dikejar-kejar, ini sampai kayak naik ditunggangin kayak kuda gitu mungkin ya. Terus juga sampai dicoba dihabisin, pas ngelihat laut ya kan, triggernya udah kayak kucing ya teman ya. Jadi dia tuh takut air ya kan, jadi langsung ngempasin atau ngelempar Omega sampai nyebur ya ampun. Triggeron, kenapa kamu begitu ya kan ya, sampailah ya kan pertempuran di bawah laut ya teman ya. Untung aja di sini Valgenes siap beraksi ya teman ya dengan kekuatannya, dan di sini Kosei pun juga sampai ngerasain berat juga ya teman ya, karena kekuatan Valgenes nih dia seperti makan bukan satu elemen doang, 4 guys ya, 4 elemen ya. Jadi ibaratnya api, air, tanah, angin ya kan ya, jadi dipakai semuanya ya teman ya. Jadi kan kalau Trigaron kan listrik ya teman ya, kalau Reginas itu gravitasi ibaratnya ya. Kalau ini 4 guys ya, itulah yang buat untuk kekuatan Valgenes nih udah sangat kuat dan sangat OP ya teman ya. Jadi di sini juga sampai di kurung ya teman, dan langsung dihabisin dengan tombak halbertnya ya. Wah, keren. Dan pada akhirnya di sini kaijunya mengecil lagi ya teman, tapi untungnya ya Ayune to the rescue ya. Ayu berhasil nyetrum ya teman, atau menahan si kaiju ini kan, dan akhirnya bisa dibawa pulang ya teman ya. Dari episode kali ini berakhir sampai sini teman, dan seperti biasa ya episode minggu depan libur ya. Jadi pastinya untuk konten-konten tokusatsu bakalan banyak nih ya teman ya, pembahasan tokusatsu, reaction lainnya ya teman ya. Jadi tunggu teman untuk next episode. Thank you.